Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz Aziz. Kita belajar tematik untuk muatan pelajaran IPA, melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu alat gerak pasif pada manusia, yaitu tulang. Kali ini kita akan belajar tentang alat gerak aktif pada manusia, yakni otot. Baik anak-anak, ini adalah otot kita, ya, otot manusia. Nah, apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu makhluk hidup dapat bergerak, khususnya manusia dan hewan, dengan adanya otot dan tulang. Bekerja sama antara alat gerak aktif yaitu otot dan alat gerak pasif yaitu tulang. Cara kerjanya otot adalah berkontraksi dan berelaksasi, mengencang dan mengendur. Itu cara kerja otot. Sistem otot yang ada di tubuh kita terbentuk lebih dari 600 otot yang terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut dengan serabut otot. Nah, ini kayak kabel ya. Apa fungsi otot? Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja seperti berjalan, berlari, dan mengangkat. Fungsi lain otot adalah menggerakkan jantung. Jadi jantung kita bergerak ini digerakkan oleh otot jantung. Fungsi otot yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat tertentu, misalnya nutrisi, oksigen, dan sebagainya. Sebagaimana dalam gambar ini. Ya. Macam-macam otot pada manusia. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Otot polos, nah bentuknya seperti ini. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut otot lurik yang kedua dan otot jantung yang ketiga. Kalau posisinya di dalam tubuh, otot jantung ada di dalam jantung, sementara otot lurik disebut juga sebagai otot rangka karena dia melekat pada rangka manusia. Sementara yang ada di dalam tubuh, organ tubuh bagian dalam itu biasanya adalah otot polos. Mari kita amati ciri-cirinya dengan lebih khusus. Ini adalah otot polos kita, ya. Otot polos pada manusia, yaitu otot yang bekerja tanpa kesadaran, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-cirinya antara lain, satu, berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya runcing. Nah, ini kita amati. Di sini berbentuk gelendong, ya, masing-masing ujungnya runcing. Kemudian ciri-ciri yang lain dari otot polos ini adalah terletak pada organ dalam, berada di usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Sehingga otot polos ini posisinya ada di organ dalam manusia. Contoh yang saya sampaikan tadi, usus, saluran peredaran darah, dan lain-lain. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Coba kita amati tadi. Di masing-masing gelendong, ya, pada otot polos ini, di tengahnya ada satu inti sel. Kemudian pergerakannya lambat dan mudah lelah. Dia berada di dalam organ tubuh, maka dia tidak bergerak cepat karena tidak dibantu oleh tulang bergeraknya, ya, sehingga pergerakannya lambat dan mudah lelah. Kemudian ciri yang kelima adalah tidak diperintah atau dipengaruhi oleh otak, sehingga otot polos ini
bekerja dengan tanpa kesadaran. Kita tidak bisa mengendalikan, otak kita tidak bisa memerintah untuk otot polos melakukan suatu kerja, tapi dia bekerja secara otomatis, tidak diperintah dan tidak dipengaruhi oleh otak. Untuk selanjutnya adalah otot lurik. Ya, ini otot lurik. Ini gambarnya, yaitu otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Ciri-cirinya bagaimana saja? Ini yang pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap terang, seperti yang kita amati pada gambar yang kanan. Silindris, ya kayak silinder gitu ya, tabung, dan ada garis-garis gelap terangnya. Melekat pada rangka, sebagaimana gambar yang kiri. Ini melekat pada tulang. Ya. Maka dari itu otot lurik juga biasa disebut sebagai otot rangka. Memiliki banyak inti sel atau multisel. Bagaimana pada gambar kanan, kadang di dalam satu silinder ini, dalam satu bentuk silinder ada beberapa sel sehingga dinamakan, ada beberapa inti sel sehingga dinamakan multisel. Inti selnya berada di tepi. Ini berbeda dengan otot polos tadi yang berada di tengah. Pergerakannya cepat dan mudah lelah. Ya, dia pergerakannya cepat dan mudah lelah. Karena cepat karena dibantu oleh tulang rangka sehingga dia bisa melakukan kerjasama dengan tulang sehingga bisa melakukan pergerakan yang lebih cepat. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Otak kita memerintahkan kita berlari sehingga otot kita bekerja dengan tulang bisa melakukan kerja berlari. Artinya bekerja dengan kesadaran diperintahkan oleh otak kita. Yang ketiga adalah otot jantung. Ini gambarnya sebagaimana yang di kanan, yaitu otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti, sebagaimana kerja jantung kita, terus-menerus tanpa berhenti. Merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos, ya, merupakan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga ciri-ciri khususnya berbentuk silindris, ya, kayak otot lurik tadi, ya. Kemudian terletak pada jantung. Ini letaknya ada pada jantung kita. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah dan memiliki percabangan. Inti selnya di tengah, kayak otot polos, sehingga ini merupakan perpaduan antara otot polos dengan otot lurik. Bekerja terus-menerus dan tanpa istirahat. Ini yang membedakan, ya. Otot jantung kerja terus-menerus dan tanpa istirahat. Bekerja tanpa kesadaran manusia, sebagaimana sifat yang ada pada otot polos, karena dia berada di dalam organ tubuh manusia. Terus bagaimana cara merawat otot itu? Yang pertama tentunya mari kita hindari gerakan-gerakan atau kegiatan yang membebani kerja otot secara berlebihan, apalagi sebelumnya jarang berlatih. Ya. Nah, latih yang ringan-ringan. Kalau perlu angkat barbel itu ya angkat barbel mulai dari yang ringan dulu, sebagaimana yang ada di gambar itu. Jangan lupa dalam melakukan exercise atau olahraga, lakukan peregangan dulu. Ya. Kemudian lakukan latihan secara rutin untuk menjaga kekuatan otot kita. Kemudian untuk menjaga kesehatan dan kebutuhan cairan tubuh, maka penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan baik agar otot kita juga bisa bekerja dengan baik. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi bagi otot. Misalnya telur, ya. Misalnya daging, protein, ya, itu semuanya mengandung protein, itu sangat berguna untuk membangun, ya, otot kita, sel-sel tubuh kita. Nah, ini contohnya. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Baik, untuk selanjutnya tugasnya kita buat vlog, ya. Mari dengan mengajak teman-teman kita untuk bagaimana merawat organ gerak manusia. Durasi video maksimal 3 menit, kemudian bisa dikirim ke Ustadz Aziz. Baik,
Cukup itu yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.